Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Ratusan pendukung Bupati Mamberamo Tengah berunjuk rasa menolak KPK hadir di Mamteng. Puluhan kendaraan antri berjam-jam di SPBU Merauke. Gelar Operasi Patuh tahun 2022, polisi tilang ratusan kendaraan di sejumlah kabupaten. Ratusan orang yang mengatasnamakan Solidaritas Rakyat Papua Peduli Riki Hampagawak berunjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa kemarin. Mereka berunjuk rasa menolak keputusan KPK yang tengah mengusut dugaan korupsi di Mamberamo Tengah. Pengunjuk rasa menilai KPK sudah tidak independen dan berpolitik praktis. Menurut mereka, Bupati Mamteng Riki Hampagawak merupakan tokoh besar Papua. Namun citranya menjadi rusak akibat pemberitaan yang menjudutkan Pemda Mamteng. Mereka membacakan 7 pernyataan sikap, salah satunya mengecam dengan keras pemberitaan media yang sangat menyudutkan Riki Hampagawak. Mengadakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi untuk memberikan dukungan moral sekaligus menyatakan sikap penolakan keras dan keberatan atas keputusan KPK RI mempermasalahkan tokoh besar Papua atas nama Riki Hampagawak SH-MHC terkait kasus korupsi, sekaligus menyikapi pemberitaan media yang sama sekali tidak akurat. Aksi solidaritas dari Solidaritas Peduli RAP Papua dilakukan secara serentak di Jakarta, Jayapura, Wamena, dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Polresta Jayapura Kota menerjunkan 400 personel mengawal unjuk rasa agar tidak berujung ricuh. Hari ini kami dari jajaran Polresta Jayapura telah menerima maksa aksi demo terkait dengan forum Riki Hampagawak. Ya. Jadi mereka sudah bangun komunikasi baik ya dengan kami dari Polresta, dan memang kita melakukan penolakan ya terkait dengan izin yang disampaikan. Nah, dari penolakan itu tetap kita membuka ruang ya untuk mereka beraudiensi, dan mereka mau untuk apa yang disampaikan oleh petugas agar melakukan audiensi dan difasilitasi oleh Bapak Kapolda Papua. Ya, tadi sudah ada beberapa penyampaian, mungkin rekan-rekan media bisa menyimak. Untuk personil yang kita siapkan kurang lebih ada 400 personil ya, tergabung dari Polresta, kemudian kita di backup dari Polda dan juga dari Brimob. Nah, untuk aksi massa mereka ya kurang lebih ada sekitar 200 ya dilakukan di Taman ini, dan tentunya ini yang kita harapkan ya, memang polisi tidak pernah membatasi ruang untuk berdemokrasi, karena demokrasi atas asasi. Nah, melalui media ini juga kami sampaikan kalau memang ada yang depannya menyampaikan aspirasi, bisa dicontoh model-model apa yang dilakukan oleh forum RAP ini. Ya, kita fasilitasi, mengaudiensi, dan yang agar pesan dari tujuan demo itu bisa tercapai. Ya, semua polisi ingin melaksanakan tugas dengan sukacita. Masyarakat yang demo juga harus bersukacita. Jadi tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intimidasi baik oleh petugas maupun dari peserta demo kepada petugas. Ya, supaya semua indah, ya semua baik, ya apa adanya. Personil kita 400 personil. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Mamberamo Tengah. Pekan lalu KPK menggeledah 3 rumah pihak swasta yang diduga memberi gratifikasi hingga puluhan miliar kepada pejabat di Mamteng.
Epen Kataren melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemandangan seperti ini bukan hal baru. Antrean kendaraan truk mengular sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Marta Dinata, Merauke hanya untuk mendapatkan BBM di SPBU. Mereka antri berjam-jam, bahkan tidak jarang sopir truk harus menginap bersama truknya untuk mendapatkan BBM yang semakin sulit. Tidak jarang penantian berjam-jam berujung kekecewaan karena stok BBM ternyata sudah habis. Padahal SPBU sudah menambah stok BBM, namun tetap saja tidak cukup. Untuk pasokan dari Pertamina untuk di SPBU Ahmad Yani ini? Ya, kalau pasokan dari Pertamina tiap hari memang ada tambahan. Tapi yang dari sana sesuai dengan permintaan dari sini, karena dipakai jatah begitu. Oh, jatah, ya. Biasa satu harinya biasa berapa? Satu hari berapa KL? Dia selang-seling. Satu hari biasanya kalau macam hari Senin biasanya 16 ton. 16 ton ya. Nanti berikutnya 8 ton. 8 ton. Nah, tiap harinya begitu. Oh, gitu. Sebelumnya berapa tuh waktu belum ada tambahan, Pak Albert? Sebelumnya sudah lama, tapi sudah begitu. Sebelumnya belum, memang sudah aturannya dari sana begitu, jadi begitu. Tapi itu masih kurang ya? Masih kurang. Ini sampai jam berapa biasa kalau dapatnya satu hari 8 ton, paling kalau kendaraan kurang sekitar jam 3 atau setengah 3. Tapi kalau banyak seperti ini? Kalau macam satu hari dapat 2 ton, 2 hari 16, biasanya sampai jam 5 atau setengah 6. Oh, gitu ya. Jadi yang belum dapat pasti parkir lagi ya? Iya, kalau dapat memang, kalau biasanya sekarang kita sistemnya sistem digitalisasi, per tangki sesuai dengan ikut plat mobilnya. Oh, begitu. Kalau plat mobilnya tracknya itu 60 liter. Kalau untuk Hilux yang plat hitam dapatnya 20. Oh, jadi dijatah gitu ya? Gitu. Yang plat kuning 30. Itu per hari. Per hari ya. Setiap hari 6 hingga 8.000 liter BBM dipasok di SPBU ini dan setiap kendaraan mendapat jatah tertentu. Pemandangan seperti ini akan terus terjadi di banyak SPBU di Merauke selama pasokan BBM masih tersendat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi memastikan jumlah pelaku yang diduga mengonsumsi narkoba di Lapas Merauke akan bertambah seiring pengembangan kasus yang terus dilakukan penyidik. Polisi tengah memeriksa 5 narapidana yang diduga sebagai pengedar narkoba di dalam lapas. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan pihaknya akan menyelidiki terus kasus itu untuk membongkar sindikat yang lebih luas. Identifikasi tersangka yang lain dan kemudian kita kembangkan sayap teknologi kita ini mengkait dengan salah satu di lapas. Dan kemudian malam itu juga kita membuka sistem. Lalu kita tangkap yang lain. Dan akhirnya yang di luar juga kita kejar. Untuk cegah dini agar ini tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, sudah kita kembangkan dalam proses teknologi kita itu. Kenapa? Ini PPS. Kalau PPS diganggu oleh narkoba dan kemudian menjadi hal yang luar biasa, bagaimana? Ini yang saya tidak mau. Yang tahun lalu kan mereka sudah menyiapkan 450 senjata tajam, panah-panah, celurit, dan golok di dalam, serta 15 handphone. Nah, kali ini akan kita buat lebih akurasi lagi dengan, tidak mau saya sebutkan sekarang. Sementara 5 narapidana itu di mana sekarang, Sudah Pak? kita amankan, kita kembangkan, dan data-data sudah kita kumpul untuk pengembangan lebih lanjut. Berarti masih bisa diduga masih ada penambahan? Masih ada lagi. Saya akan lakukan kegiatan yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Itu rahasia saya. Pak, untuk 5 itu sudah lama? Ya, dan mereka ini juga penjual di dalam. Mereka yang mengatur sistem transaksi di luar dan bahkan hal-hal yang belum mau saya sebutkan. Karena ini dalam pengembangan kita. Maaf. Terkait kasus ini, Lapas Kelas 2B Merauke meningkatkan pengamanan dengan memperketat pemeriksaan setiap barang bawaan yang dibawa keluarga atau pengunjung. Kalapas Merauke mengatakan lapas ini lapas umum dan bukan lapas khusus, sehingga jumlah petugas terbatas termasuk minimnya peralatan untuk mendeteksi setiap barang bawaan pengunjung. Artinya sebenarnya memang
untuk narapidana narkoba sangat tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di lapas Merauke, karena memang lapas Merauke bukan lapas khusus narkotika, sehingga tidak ada pembinaan secara khusus ya, dan juga pihak lapas karena memang bukan lapas khusus tidak diberikan alat-alat atau sarpas pendukung seperti X-ray, kemudian alat deteksi narkoba. Ya, walaupun tugas kami selaku petugas lapas sebagai pembina dan juga sebagai pengamanan sudah berusaha semaksimal mungkin, mulai dari Satgas P2U dalam memeriksa, mengecek barang titipan, kemudian dari penjagaan dan juga dari teman-teman Satgas Kamtib secara rutin 1 minggu 1 kali kami melakukan penggeledahan. Namun inilah ya, kita musibah kita tidak tahu ya. Yang kedua, kejahatan narkoba ini juga menjadi ancaman bagi siapapun, tidak terlepas juga bagi warga binaan. Nah, jadi 1 minggu 1 kali pemeriksaan. Sudah bukan rahasia umum, lapas kerap dijadikan tempat untuk transaksi narkoba. Bahkan tidak jarang, peredaran narkoba kelas kakap dikendalikan dari dalam lapas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.